on the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 home ground. 위협에 맞서서 check it out, check it out, check it out. 상상도 못한 blackout. 유혹은 깊고 진해. Too hot, too hot. 맞잡은 손을 놓쳐 난 절대 포기 못해. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어. Next level. 널 결국엔 내가 부셔. Next level. 코스모에 탈 때까지 next level. Check it out, check it out, check it out. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I see the new info. 적대적인 고난과 슬픔. 널 덮아 진화시켜. That's my novice, it's my novice. You lead, we follow. 감정들을 배운다. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Watch me. A few moments later. Konsep dasar akuntansi manajerial berawal dari kebutuhan informasi yang akurat dan valid tentang suatu bisnis, perusahaan, maupun organisasi. Pengertian konsep dasar akuntansi. Akuntansi manajemen adalah ilmu akuntansi yang diterapkan dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Konsep dasar akuntansi manajemen adalah berawal dari kebutuhan informasi yang akurat dan valid tentang suatu bisnis, perusahaan, maupun organisasi. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, antara lain pengelola, pemilik modal, masyarakat, dan pemerintah. Pengelola dan pemilik modal membutuhkan informasi-informasi tersebut untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik itu di dalam perusahaan maupun organisasi. Pengertian biaya. Biaya atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan maupun organisasi. Biaya yang dikeluarkan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan maupun organisasi. Mengakumulasikan dan membebankan biaya. Mengakumulasikan biaya adalah cara mengukur dan mencatat biaya. Sistem akuntansi pada umumnya dapat mengakumulasikan biaya dengan cukup baik. Membebankan biaya adalah cara mengaitkan biaya ke objek. Objek biaya adalah segala sesuatu di mana suatu perusahaan ingin mengetahui mengenai biayanya. Selanjutnya yaitu objek biaya. Sistem akuntansi manajerial disusun sedemikian rupa agar dapat mengukur dan membebankan biaya ke entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah demografis, pabrik, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya, baik itu pada perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya yaitu membebankan biaya ke objek biaya. Biaya dapat dibebankan ke objek biaya dengan sejumlah cara. Secara keseluruhan, beberapa metode lain akurat, sedangkan beberapa metode lain lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk objek biaya. Yang pertama yaitu ada biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang dapat segmen mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Di mana biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin merancang sebuah bangunan, baru perlu menyewa manajer proyek untuk mengawasi konstruksinya. Maka tersebut gaji manajer proyek termasuk ke dalam biaya langsung. Contoh biaya langsung seperti biaya kerikil, pasir, semen, dan upah yang terjadi pada produksi beton. Yang berikutnya yaitu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini merupakan biaya-biaya yang tidak mudah dan tidak akurat untuk ditelusuri ke objek biaya. Biaya tidak langsung juga biasa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai,
tetapi biaya ini tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Contohnya yaitu seperti biaya depresiasi, asuransi, listrik, dan overhead. Objek biaya. Objek biaya merupakan biaya tidak langsung. Beberapa perusahaan merujuk biaya perusahaan tidak langsung sebagai biaya overhead atau biaya pendukung. Di mana objek biaya ini bertujuan adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Berikut adalah contoh aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya, yaitu adanya produk atau proses, batch dari unit-unit sejenis seperti departemen, pesanan pelanggan atau divisi, kontrak atau proyek, dan lini produk atau suatu tujuan strategi. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung. Pembebanan biaya tidak langsung ini adalah pembebanan dengan menggunakan alokasi, yang berarti dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode yang andal dan mudah. Di mana pembebanan ini biasa dilakukan dengan menggunakan alokasi, yang berarti bahwa biaya tidak langsung dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode yang mudah dan andal, karena tidak terdapat hubungan sebab akibat yang ada di dalam dengan jelas. Pengalokasian biaya-biaya tidak langsung berdasarkan pada kemudahan atau beberapa hubungan sebab akibat yang diasumsikan. Sebagai contoh, perhatikan biaya pemanasan dan penerangan pabrik tempat 5 jenis produk yang diperhatikan diproduksi. Anggap bahwa biaya utilitas tersebut harus dibebankan ke 5 jenis produk tersebut. Sulit untuk melihat hubungan sebab akibat antara biaya utilitas dan setiap unit yang diproduksi. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk mengalokasikan biaya utilitas adalah dengan membebankan sesuai dengan proporsi penggunaan jam tenaga kerja langsung oleh setiap produk. Metode ini mencakup mudah dan menyelesaikan tujuan yang memastikan bahwa seluruh biaya dibebankan ke unit yang diproduksi. Mengalokasikan biaya tidak langsung penting untuk dilakukan karena berbagai alasannya. Slide yang berikut yaitu klasifikasi lain dari biaya. Klasifikasi lain dari biaya adalah sebagai langsung dan tidak langsung dengan pola perilaku biaya atau cara biaya berubah saat tingkat outputnya berubah. Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntuk dan pengelolaan, di mana sumber dari klasifikasi ini dasar pada sumber ekonomis yang diukur dalam satu uang. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan bertujuan misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Klasifikasi biaya juga memiliki berbagai jenis sumber klasifikasi yang akan dibahas pada uraian selanjutnya. Berikutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang nilai totalnya meningkat saat output naik dan saat output turun. Sebagai contoh, bahan denim yang digunakan dalam pembuatan jin termasuk biaya variabel. Saat perusahaan memproduksi jin lebih banyak, maka perusahaan membutuhkan lebih banyak bahan denim. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang nilai totalnya tidak meningkat saat output naik dan tidak turun saat output turun. Biaya tetap ini sebagai contoh biaya pajak bumi dan bangunan atau PBB atas bangunan pabrik tetap sama nilainya berapapun jumlah biaya tersebut. Yang terakhir ada biaya peluang. Biaya peluang adalah manfaat yang dikorbankan saat salah satu alternatif diambil atas pilihan yang tersedia lainnya. Sebagai contohnya yaitu biaya peluang dari keikutsertaan kita dalam program kuliah di luar negeri di musim panas mungkin terdiri atas upah yang seharusnya kita peroleh selama musim panas jika kita tetap di dalam negeri dan bekerja, bukannya ikut serta dalam program kuliah di luar negeri. Di sisi lain, biaya peluang dari keputusan kita tetap di rumah.
dan pekerjaan daripada ikut serta dalam program kuliah di luar negeri mungkin terdiri atas nilai yang diberikan oleh pemberi kerja di masa depan, atas pengetahuan dan pengalaman yang akan kita peroleh. Jika kita ikut serta dalam program kuliah di luar negeri, biaya peluang berbeda dari biaya akuntansi karena biaya peluang tidak akan pernah dimasukkan dalam catatan akuntansi, karena biaya peluang adalah biaya yang tidak terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu biaya produk dan jasa. Nah, output mewakili salah satu objek biaya terpenting. Itu terdapat dua jenis output. Yang pertama barang atau produk, dan yang kedua adalah jasa. Yang untuk produk sendiri ini adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya produksi tidak langsung seperti pabrik, tanah, dan mesin. Dan untuk televisi, hamburger itu adalah makanan, terus mobil, komputer, pakaian, dan furnitur itu adalah contoh-contoh dari produk atau barang. Nah, sedangkan untuk jasa itu adalah sebuah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Berbagai jenis asuransi, perawatan medis, upacara pemakaman itu adalah contoh dari aktivitas yang dilakukan bagi para pelanggan. Dan untuk penyewaan mobil, penyewaan video, dan Sky itu adalah contoh jasa yang memberikan hak kepada para pelanggan untuk menggunakan produk atau barang. Dan untuk selanjutnya itu adalah menyediakan informasi biaya, yang dimana para akuntan manajerial itu harus memutuskan jenis informasi apa saja yang akan disampaikan atau yang akan diberikan kepada para manajer, terus kepada manajer atau kepada para bawahan mereka. Dan selanjutnya itu bagaimana mereka bisa mengukur informasi tersebut dan kapan serta kepada siapa mereka akan memberikan informasi tersebut, entah itu kepada bawahan atau kepada para atasannya mereka. Nah, contohnya itu saat mengambil keputusan strategi dan operasional. Para manajer itu biasanya menggunakan dasar informasi akuntansi manajerial yang sudah disiapkan langsung dengan cara yang menurut akuntan manajerial itu merupakan analisis terbaik untuk keputusan yang harus diambil. Nah, oleh karena itu, sebagian besar permasalahan akuntansi manajerial yang dijelaskan itu tidak mengacu pada seperangkat pengaturan eksternal, tetapi sebaliknya akan mempertimbangkan konteks dari keputusan yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya atau teman saya. Menentukan biaya produk. Biaya produk atau produk cost atau biaya produksi adalah biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang di perusahaan manufaktur atau untuk memperoleh suatu barang di perusahaan dagang sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terdapat pada bagian produksi dari rantai nilai yang dimasukkan sebagai biaya produksi. Fitur penting dari biaya produk adalah bahwa biaya-biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam persediaan. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Biaya bahan baku tersebut dapat dibebankan secara langsung ke produk karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kualitas yang digunakan oleh setiap barang. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Para karyawan tersebut yang mengubah bahan baku langsung menjadi bahan yang jadi. Overhead pabrik atau manufacturing overhead. Semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung diklasifikasikan sebagai overhead pabrik. Di perusahaan manufaktur, overhead pabrik juga dikenal sebagai factory overhead atau biaya produksi secara tidak langsung.
Biaya dimasukkan sebagai overhead pabrik bila tidak dapat ditelusuri ke objek biaya. Kategori biaya overhead pabrik terdiri atas berbagai macam biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya produk secara total dan per unit. Para manajer dalam sebuah perusahaan biasanya menggunakan biaya produk untuk membuat sebuah anggaran dan analisis sebagai bahan dalam membuat pertimbangan keputusan. Biaya produk dalam kegiatan produksi kemudian dapat dibandingkan dengan biaya periodik yang terjadi di luar kegiatan produksi. Di sini sudah terdapat contoh yang telah saya buat untuk menghitung biaya produk secara total dan per unit. Black Denim Company memproduksi pakaian berbahan dasar jeans. Minggu lalu, bahan baku langsung yang berupa bahan denim, benang, resleting, dan paku keling senilai $40.000 dialokasikan ke dalam kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan sebesar $10.000. $10.000 di sini termasuk 20 karyawan dikali 25 jam dikali dengan $20 per jam. Biaya overheadnya sebesar $70.000. Hingga akhir minggu, Black Denim berhasil memproduksi 30.000 pasang pakaian jeans. Jadi yang diminta untuk dihitung di sini, yang pertama, hitunglah total biaya produk untuk minggu lalu. Yang kedua, hitunglah biaya dari sepasang pakaian jeans yang diproduksi pada minggu lalu. Cara menghitungnya yaitu yang pertama untuk menghitung total biaya produk. Rumusnya yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead. Jadi tinggal dimasukkan saja bahan baku langsung dari Black Denim Company sebesar $40.000 ditambah tenaga kerja langsung sebesar $10.000 ditambah biaya overhead sebesar $70.000. Total biaya produk untuk Black Denim Company seluruhnya yaitu $120.000. Selanjutnya yang kedua, hitunglah biaya dari sepasang pakaian jeans yang diperoleh pada minggu lalu. Rumus menghitung biaya produk per unit yaitu total biaya produk dibagi dengan jumlah produksi minggu sebelumnya. Jadi $120.000 dibagi dengan 30.000. Hasilnya yaitu sama dengan $4. Selanjutnya yaitu biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Merupakan biaya produk yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yang terkadang dikelompokkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya konversi adalah penjumlahan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mulyana S, NPM 191210003. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu beban pokok produksi. Beban pokok produksi atau cost of goods manufacture merupakan total biaya produk barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransfer ke persediaan barang jadi. Satu-satunya biaya yang dibebankan ke barang jadi adalah biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya, menghitung bahan baku yang digunakan dalam produksi. Fungsi penting dari perhitungan bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi adalah untuk disajikan sebagai angka pertama dalam perhitungan biaya pokok produksi. Sebagai contoh, di sini Blue Denim Company memproduksi pakaian. Pada 1 Mei, Blue Denim memiliki bahan baku senilai $68.000 dalam persediaan. Selama Mei, Blue Denim membeli bahan baku senilai $210.000. Pada 31 Mei, persediaan bahan baku memiliki saldo sebesar $22.000. Maka penyelesaiannya yaitu persediaan bahan baku 1 Mei sebesar $68.000 ditambah dengan pembelian sebesar $210.000, kemudian dikurangi persediaan bahan baku 31 Mei sebesar $22.000. Maka bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi yaitu sebesar $256.000.
Selanjutnya, beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Untuk memenuhi persyaratan pelaporan bagi pihak eksternal, biaya harus dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama produksi, yang kedua penjualan, dan yang ketiga administrasi. Selanjutnya, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan merupakan biaya dari barang-barang yang telah terjual selama periode tersebut, sehingga ditransfer dari persediaan barang jadi pada laporan posisi keuangan ke beban pokok penjualan pada laporan laba rugi, yaitu sebagai beban persediaan. Sekian dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.